Saudaraku yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Kamis 25 Februari 2021. Kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 7 ayat 7 sampai 12. Salam sukacita, salam sehat, dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Selalu mengenakan masker, jaga jarak, mencuci tangan, dan hindari kerumunan. Saudaraku yang terkasih, merenungkan kisah Injil hari ini ada dua hal yang bisa kita renungkan. Pertama, dalam khotbah di bukit Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu." Kutipan ini menegaskan bahwa Allah akan memberikan yang terbaik kepada mereka yang meminta kepadanya. Allah akan memberikan kepada mereka apa yang mereka butuhkan. Allah akan mendengarkan doa-doa mereka. Allah akan membukakan pintu kepada siapa saja yang tekun dan setia datang kepadanya. Ini semua menunjukkan bahwa Allah sangat terbuka hati kepada kita semua. Hanya persoalannya ada pada kita. Seringkali ada masalah, ada persoalan, ada kegagalan, kekecewaan, ataupun peristiwa lain yang dalam kehidupan kita lari dari Tuhan. Kita sering kurang percaya pada Tuhan. Kita selalu mengandalkan diri dan kemampuan kita. Injil hari ini menunjukkan pada kita bahwa Allah sungguh baik. Bila kita mau datang kepadanya dan Dia akan menerima dengan sukacita. Allah selalu terbuka hati untuk kita. Karena itu penting sekali untuk selalu datang kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Saudaraku terkasih, ingat kita punya Tuhan yang sangat mencintai kita. Kalau Allah begitu terbuka kepada kita, mengapa kita lari ke tempat yang lain? Saudaraku terkasih, kita perlu memperbaharui hidup kita. Kita perlu lebih tekun lagi untuk menata hidup kita. Agar bila kita mengalami persoalan dalam kehidupan kita, yang perlu kita datang pertama adalah kepada Tuhan. Serahkanlah semuanya pada Tuhan, sebab Dia adalah Allah yang penuh kasih. Yang kedua, kutipan Injil pada bagian terakhir, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga pada mereka. Yesus mengajak kita untuk menjadi pribadi yang mau melayani dengan rendah hati, dengan murah hati. Ini jelas disampaikan lewat pesannya. Persoalan adalah karena kita seringkali bermental bos. Ingin dilayani, ingin dihormati, ingin dikagumi. Tapi kita lupa bahwa kita juga harus belajar melakukan kebaikan pada orang lain. Bukan hanya menuntut orang lain supaya memperhatikan kita. Tapi kita juga harus menuntut diri kita untuk memberi lebih pada orang lain. Karena itu saudaraku terkasih, mari kita belajar untuk lebih rendah hati. Bila kita ingin dihargai, ingin dihormati, ingin dilayani, maka kita harus terlebih dahulu melakukan itu. Itu yang Yesus lakukan. Ia memberi contoh dengan melayani dengan tulus. Yesus tidak menunggu, tapi melakukan sesuatu untuk orang lain. Semoga kita pun juga demikian. Kalau kita ingin dipuji, dikagumi, kita seharusnya terlebih dahulu melakukan itu. Karena sesuatu yang baik dilakukan dengan tulus, itu akan berbuah dalam kehidupan kita. Percaya, dikala Anda melakukan kebaikan, Anda tidak perlu minta untuk dikagumi. Akan dengan sendirinya, Anda akan dikagumi oleh orang. Kuncinya adalah melakukan kebaikan kepada sesama. Dan kalau kita melakukan itu akan menjadi berkat yang luar biasa. Semoga kita tetap menjadi orang yang terus melakukan kebaikan. Amin. Dan semoga kita semua, keluarga kita, komunitas, dan pekerjaan kita hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Berkah dalam.